warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Wahyu Maharani dari Prodi D3 Kebidanan Psikes Finansial PPNI Mojokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai KBAIUD. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka melalui media online. Kemudian, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Lasyati Yuswoyani, SST MK. Tak lupa teman-teman saya di rumah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu KBAIUD secara detail. Sebelumnya, KB atau kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara atau menetap. KB dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, secara mekanis menggunakan alat atau dengan operasi. KB memiliki berbagai macam, ada KB pil, KB suntik 3 bulan, KB suntik 1 bulan, KB implan, KB IUD atau spiral, KB mantap atau steril. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan penyuluhan tentang KB IUD atau spiral. KB IUD atau spiral sendiri yaitu alat KB yang disisipkan ke dalam rahim, terbuat dari berbahan semacam plastik, ada pula yang dililit oleh tembaga, dan bentuknya bermacam-macam. Jenis-jenis KB IUD yang pertama adalah andalan TCU 380A atau Copper T, berlaku pemasangan 10 tahun dan sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu andalan Silverline 380 AG, efektif melindungi secara 5 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu andalan Silverline 200 AG, efektif melindungi 3 tahun. Yang keempat yaitu Postpartus IUD andalan TCU 380A, khusus untuk dipasang pasca persalinan, efektif melindungi 10 tahun. Kemudian yang terakhir adalah andalan Slick CU375, ukurannya lebih kecil, cocok bagi rahim yang pendek, efektif melindungi 5 tahun. Baik, saya lanjutkan cara kerja KB IUD. Yang pertama yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Kemudian yang kedua, AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Yang ketiga yaitu mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai covum uteri. Kemudian yang selanjutnya yaitu efektivitas. Efektivitas KB IUD sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya KB pil. Kemudian kesuburan dapat cepat kembali setelah KB IUD dilepas. Kemudian indikasinya yang pertama yaitu usia produktif, kemudian yang kedua keadaan multipara, yang ketiga menginginkan kontrasepsi jangka panjang, yang keempat tidak menyukai mengingat-ingat, yang kelima perempuan menyusui yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang, yang keenam setelah melahirkan dan sedang menyusui. Kemudian kontraindikasinya belum pernah melahirkan, yang kedua hamil atau diduga hamil, yang ketiga sering gonta-ganti pasangan, yang keempat perdarahan vagina yang tidak diketahui, yang kelima sedang menderita infeksi alat genitalia. Kemudian keuntungan dari KB IUD yang pertama, AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan, yang kedua efektif dengan proteksi jangka panjang, ketiga tidak mengganggu hubungan suami istri, yang keempat kesuburan kembali setelah IUD diangkat, yang kelima efek samping sangat kecil. Yang selanjutnya yaitu kerugian dari KB IUD. Yang pertama, peningkatan resiko infeksi radang panggul, yang kedua IUD terlepas keluar, yang ketiga malposisi IUD, yang keempat dysmenorrhea. Selanjutnya yaitu efek samping dan komplikasi dari KB IUD. Yang pertama, perubahan siklus haid. Yang kedua, haid lebih lama dan banyak. Kemudian yang ketiga, perdarahan. Yang keempat, saat haid lebih sakit. Waktu pemasangan KB IUD. Yang pertama, 2-4 hari setelah melahirkan. Yang kedua, 40 hari setelah melahirkan. Yang ketiga, setelah terjadi keguguran. Yang keempat, hari ketiga haid sampai hari ke-10 haid terhitung dari haid yang pertama. Kemudian menggantikan metode KB lainnya. Pemantauan dan petunjuk pemakaian KB IUD. Yang pertama, kembali
memeriksakan diri setelah 4-6 minggu pasca pemasangan. Yang kedua, kembali memeriksakan diri 1 bulan pertama pasca pemasangan. Yang ketiga, kembali memeriksakan diri 3 bulan pemasangan. Yang keempat, memeriksakan diri 6 bulan pemasangan. Yang kelima, memeriksakan diri 1 tahun pemasangan. Sekian atas penyuluhan saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.